Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan, khususnya potensi sektor kepariwisataan. Sejumlah kawasan pedalaman yang ada di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh memiliki pesona alam yang sangat indah dan asri. Namun sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan dengan baik dan maksimal. Tangse merupakan salah satu daerah dataran tinggi yang ada di Kabupaten Pidi. Jarak tempuh ke Tangse dari ibu kota Sigli sekitar 58 km. Kecamatan Tangse meskipun hanyalah sebuah kota kecil yang jauh dari pusat kota dan keramaian, serta hiruk-pikuk dan kebisingan kendaraan, merupakan kawasan yang cukup indah dan mempesona untuk dikunjungi. Suasana kehidupan warga masyarakatnya pun sangatlah menyenangkan. Setelah menempuh 2 jam perjalanan, akhirnya saya tiba di Tangse, ya, salah satu tempat yang ada di Kabupaten Pidi dikenal dengan berasnya dan kopinya. Sekarang saya akan menjelajah tentang Tangse dan ke seluruh isi-isi tempat wisata dan atraksi lainnya yang ada di sini. Tapi sebelum itu, saya pengen menikmati dulu pemandangan yang ada di belakang yang luar biasa ini. Hamparan sawah dan sungai dengan airnya yang sangat jernih, serta pepohonan yang hijau sepanjang jalan yang saya lewati, serta udara yang sejuk, dan hembusan angin sepoi-sepoi membuat saya semakin bersemangat untuk mengunjungi sejumlah objek wisata yang ada di kawasan Tangse. Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam. saya Rifki. Iya, Arut. Saya mau ke air terjun yang dekat sini, jauh nggak? Dekat tuh. Kira-kira kalau saya minta kawanin sama Abang, boleh nggak Bang? Boleh. Ayo kalau gitu Bang. Emang abang orang mana? Saya dari Banda Aceh. Nah. Saya mau eksplor-eksplor Tangse rencananya. Oke Bang? Oke. Ayo. Perjalanan saya yang kini ditemani oleh Baru Razi semakin mengasihkan karena Khairul membagikan berbagai informasi menarik tentang keberadaan objek wisata yang ada di kawasan Tangse dan sekitarnya. Sepanjang perjalanan saya dari kota Tangse menuju ke air terjun dengan melewati bukit dan jurang, tidaklah menyurutkan semangat saya untuk bisa melihat keindahan dan pesona alam Tangse yang memang sangat indah dan menakjubkan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari kota kecamatan Tangse, akhirnya saya dan Irul sampai ke lokasi objek wisata air terjun yang berada persis di pinggir jalan Tangse Mane. Ya ini. Ini ya, air terjunnya ya. Air terjunnya berarti. Ini pernah kering nggak, Irul? Enggak. Nggak pernah kering? Enggak pernah kering. Adem banget ya ininya ya. Iya. Dingin, serasa pas duduk di sini. Biasanya kalau air terjun ini ramai pengunjungnya di hari apa aja? Sabtu Minggu. Sabtu dan Minggu ya. Saya mau dong cuci muka di sini. Ayo, coba. Ke sini aja. Wah. Air terjun yang jernih dan dingin tersebut membuat saya semakin penasaran dengan keindahan dan pesona wisata yang ada di kawasan Tangse ini.
Setelah puas menikmati pesona air terjun tersebut, saya melanjutkan perjalanan saya menuju objek wisata Arung Jeram yang berada di kawasan Mane. Objek wisata Arung Jeram Wahana Lestari yang dikelola oleh Hasbalah ini baru beberapa tahun lalu dikelolanya. Meskipun baru dikelola, namun kini semakin ramai warga masyarakat dari berbagai daerah lain mengunjungi lokasi objek wisata yang ada di Tangse dan Mane. Di masyarakat ini merupakan kegiatan yang asing ya. Tapi lama-kelamaan sambil kita bersosialisasi, kita memasyarakat, akhirnya masyarakat mulai mencoba, mulai meminta untuk ikut latihan. Sehingga lama-kelamaan mereka sudah menjadi suatu hobi. Sehingga masyarakat secara bertahap semakin lama semakin ramai. Sehingga sampai saat ini kita sudah melatih dan mendidik masyarakat pemuda di sini untuk menjadikan baik untuk atlet maupun untuk jadi guide wisata Arung Jeram. Sudah banyak tamu-tamu yang datang kemari, seperti kalau misalnya ada yang dari pejabat, baik pejabat provinsi, pejabat pusat, pejabat kabupaten, serta ada juga memang dari komunitas-komunitas. Dan ada juga dari artis, ada juga dari artis, walaupun bukan artis papan atas ya. Tapi alhamdulillah memang sudah banyak tamu-tamu yang mengunjungi tempat wisata Arung Jeram di Sungai Gempang ini. Di tempat kita tersedia selain paket Arung Jeram ini kita ada beberapa paket, ada paket full day, itu kita mengarungi 6 jam sampai 6 jam. Ada jalur, ada paket 2 jam itu memang ngarungi kita jalur-jalur ekstrim, dan ada juga paket-paket untuk keluarga di sini. Kita juga menyiapkan paket untuk keluarga. Selain itu juga kita mempunyai areal camping ground di mana para tamu sebelum main Arung Jeram jadi malam camping dulu. Bagi orang-orang yang misalnya agak riskan main di alam bebas, kita juga menyiapkan beberapa kamar homestay untuk orang-orang yang tertentu. Mungkin ada orang yang tua ataupun ibu hamil, ataupun ada orang yang memang agak kurang familiar dengan alam bebas. Jadi tetap kita siapkan kamar untuk homestay, untuk tempat istirahat menjelang Arung Jeram untuk besok paginya. Di lokasi objek wisata Arung Jeram ini terdapat sejumlah fasilitas yang bisa kita nikmati, yaitu tempat kamar penginapan, sarana MCK, serta dapur untuk aktivitas memasak. Selain tersedia kamar penginapan, di lokasi ini juga ada areal untuk camping. Dan saya memilih untuk menginap di tenda. Ditemani oleh Bones, saya mulai memasang tenda di lokasi areal camping. Kalau masyarakat di sini ada yang di bidang pertanian. Ya, selain Arung Jeram, dari sini juga sebagai distributor. Menikmati kopi pagi ini sebelum memulai kegiatan Arung Jeram, Bones menceritakan pengalamannya menjadi pemandu Arung Jeram.
Bones menyampaikan kegiatan arung jeram tetap harus mengutamakan keselamatan pengunjung dan mengedukasi tentang jalur yang akan dilalui juga menjadi hal penting. Selama menjadi tour leader, Bones juga mengajak serta melatih pemuda setempat untuk menjadi pemandu lokal, sekaligus penggiat wisata di daerah tersebut agar pengunjung merasa aman dan merasa dekat dengan masyarakat. Menaklukkan arus Sungai Tangse tidaklah mudah. Tenaga lengan yang maksimal harus saya kerahkan serta tumpuan kaki yang kuat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh ke sungai. Hempasan air juga sesekali mengganggu penglihatan saya. Mengingat jalur yang kami lewati terbilang ekstrim dan biasanya jalur ini menjadi jalur yang paling diincar oleh para rafter sejati. Selain itu, kerjasama tim dan kekompakan sangat penting untuk menjaga perahu tetap seimbang dan tidak terjatuh atau terbalik. Beginilah karakter Sungai Tangse. Sangat menantang dan menuntut para rafter untuk bisa mengendalikan laju perahu serta tantangan menghindari bebatuan besar yang berada di sepanjang jalur. Wajar saja, Sungai Tangse dipilih menjadi venue arung jeram pada perhelatan PON Aceh Sumut 2024. Kelebihan arung jeram di mana ini, yang pertama itu view-nya. Jadi view pemandangannya masih alami, natural. Terus jeram-jeramnya bervariasi dari grade 2+, 3 sampai 3+. Jadi kita ada beberapa jalur juga yang untuk family, untuk yang ekstrim seperti yang kita coba tadi. Terus jalur yang seharian. Nah, jadi mereka makanya ingin balik lagi kemari dengan kondisi jeram dan air yang bening seperti ini. Selama di Gua Hana itu mencoba merangkul masyarakat seperti pemuda untuk latihan arung jeram dengan kita. Jadi biar mereka rasakan bagaimana arung jeram. Nanti ada pembekalan seperti yang safety talk. Jadi semua kita ajarkan. Jadi mereka nanti akan begitu mereka arung jeram, rafting, mereka sudah nggak takut lagi. Jadi alhamdulillah sekarang rata-rata pemuda setempat pun udah jadi pemandu kita. Setelah hampir 2 jam lebih kami mengarungi derasnya arung jeram, saya merasa puas dan bisa menikmati keseruan serta tantangan uji nyali dengan arung jeram tersebut. Jarak tempuh sekitar 8 km yang kami lalui tersebut nantinya juga akan menjadi rute saat pertandingan di PON 2024 mendatang. Ini kita sudah sampai, Pak, ya? Yeay, akhirnya selesai ya. Wisata arung jeram memang seru dan menegangkan. Setelah lebih kurang 2 jam kita sudah ngarung ya. Banyak tragedi juga, tadi ada tim bahkan yang terbalik, bahkan saya sendiri sempat terjatuh tadi ya. Buat pemirsa semua yang ingin merasakan keseruan dan kenikmatan yang sama, kalian bisa langsung datang ke Tangse.
Setelah puas menikmati arung jeram, kini saya mencoba sensasi lain, yaitu memancing ikan jurung atau yang lebih dikenal dengan ungkut kerling. Di mana ikan ini banyak hidup di sungai yang jernih airnya. Assalamualaikum Pak. Ada, yuk, Nyawa Bapak dengan apa Pak? tinggal pasang berdaya mancing kerling. Oh nyawa tempat untuk mancing kerling? Nah, Oh iya. Ini secara tradisional ya Pak ya? ya, Oke, berarti ini le ungkut kerling Pak? kerling. Bapak biasa aja mancing kerling dalam syuro padum le merempah Pak? Anak bentik kadang-kadang nak 2 kilo, kadang 5 kilo, kadang 6 kotong. Kadang hana merempah sama sekali? Anak. Oh iya. Bapak badum trek Pak mancing kerling dengan cara tradisional lagi ya Pak? Kalau balik pelutun, Biasa aja kerling yang paling raya yang Bapak teme ukuran badum Pak? ukuran 5 kilo, 6 kilo. Dah. Oh iya, raya cik dah. Kaji mana Pak? Lo menjak teh mancing kerling cik no ino. Ya, Jat Pak? ya. Oh iya. Umpun cik biasa aja apa Pak? Ubi, Ubi ya? Oh, oke, lon kali lon me ubi cik no, lon menjak mancing kerling no. Makasih Pak. ya. Uniknya masyarakat lokal di sini itu menggunakan ubi untuk umpan memancing ikan kerling. Ini adalah makanan kesukaannya mereka. Kita pakai 2 kail kali ini. Semoga kita bisa dapat banyak nih ikan kerlingnya. Nah, oke, umpan udah siap. Sekarang waktunya kita mancing ikan kerling. Untuk memancing ikan kerling ini dibutuhkan kesabaran yang tinggi, karena ikan ini sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan. Dan ternyata saya lagi mujur. Setelah sabar nunggu ya, akhirnya dapat juga ikan tangse, ikan kerling. Nah, ini dia nih, ikan kerling asli dari tangse. Ini bakal kita masak lagi ya, kira-kira masak apa nih enaknya? Nanti saya bakal tanya juga sama warga sini, biasanya ikan kerling ini dikonsumsi dan dimasak dengan bumbu apa? Ikan jurung ini merupakan ikan yang sangat disukai oleh warga masyarakat di kawasan ini. Karena rasanya yang sangat enak dan harganya pun tergolong cukup mahal. Di mana per kilogramnya bisa mencapai Rp120.000 hingga Rp300.000 per kilogramnya. Setelah lebih kurang setengah hari memancing, ini dia hasil tangkapan ikan kerling kita hari ini. Sekarang waktunya kita masak-masak. Cek lah, saya dapat ikan kerling banyak nih. Oh, pas sekali. Enaknya diapain nih, Cek? Oh, ini dimasak lah asam pedas. Ayolah. Oke, ayolah, Cek. Kita olah, Cek. dapur. Olahan ikan kerling ini bagi masyarakat Tangse atau Aceh pada umumnya sering dibuat masam keeng atau asam pedas dengan ciri khas bumbu-bumbu Aceh. Berbagai rempah-rempah digunakan seperti kunyit, cabai rawit, tomat ceri, garam, bawang merah, dan tentunya asam sunti. Dalam proses memasak ikan kerling dengan olahan masam keeng, tidak perlu sering diaduk, mengingat ikan ini ketika sudah matang dagingnya sangat lembut. Setelah semua bumbu tercampur lebih kurang 15 hingga 20 menit, masam keeng ikan kerling siap untuk disantap. Ikan kerling ini juga sangat nikmat jika diolah dengan cara menggoreng. Cukup dengan bumbu sederhana, ikan ini sudah dapat memberikan rasa yang nikmat.
Ini Bang Riki ini, Oh, ada nasi ini. Luar biasa. Iya. Ini hari ini kita udah buat 2 olahan ikan kerling ya Cik lah ya. Iya, ikan kerling. Ada ikan kerling goreng Iya, dan ada ikan kerling asam pedas. yang pedas. Oke, ayo kita gas Cik lah. Oke. Tapi sebelum dicoba, saya pengen cobain tanpa nasi dulu nih Cik lah. Iya, coba silakan. Luar biasa ya. Ini rapuh sekali ya Cik lah ya. Rapuhnya. Enak. Iya, hati-hati Bang Riki ya. Ini banyak tulangnya ya. Iya, banyak tulangnya. Emang rasa ikan sungai itu emang khas ya Cik lah ya. Khas dia. Ini yang paling nikmat biasanya ekornya Cik lah ya. Kalau yang Langsung garing ini, dikunyah ya? kalau yang garing ini ekor, tapi kalau yang asam pedasnya kepalanya. Kepalanya yang Malah balik kan. yang paling favoritnya ya. Paling favorit. Itu biasanya kepalanya jatah pawang gitu kalau orang di sungai. Orang Jatah yang ngambil ya Cik lah. Saya Ya. yang ngambil biasanya kalau masak di sungai. Biasanya kan. langsung di booking ya. Langsung di booking memang. Ayo Cik lah, saya pengen Oke. nyobain yang asam pedasnya nih. Iya, silakan Bang Riki. Kalau udah ngomongin ikan mahal, pasti rasanya Sembari mencicipi olahan ikan kerling, Cik Li juga memberitahukan kepada saya bahwa untuk menangkap ikan kerling ini ada waktu-waktu tertentu dan sudah disepakati agar tetap terjaga kelestariannya. Dan akan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Karena ini kan untuk masyarakat juga kan. benar. Jadi dengan semakin banyaknya benih dan segala macam, semakin jangka panjangnya semakin ini ya, misalnya nggak akan punah lah Nggak akan istilahnya, punah. nggak akan kekurangan gitu. Ayo Cik lah, Ya. gas lagi. Iya. Waduh enak banget ini. Berkunjung ke Tangse cukup berkesan bagi saya. Merasakan kesegaran air terjun, menguji adrenalin dengan menjajal arung jeram sungai Tangse yang ekstrim, dan mencicipi cita rasa para sultan, yaitu asam keeng ikan kerling. Dan tentunya, siapapun yang berkunjung ke Tangse pasti akan rindu kembali lagi.